Kurang suatu apapun, mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal hasanah fid dini wa dunya dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya yaumul kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, boten kraos malih bupati sekedar malih iki tanggal 17 Ramadan akan tiba, dan tentunya iki kita tidak akan lupa pada tanggal itu. Karena kenapa? Hari Minggu di mana terjadinya peristiwa yang sangat bersejarah kangge wong muslim. Malam minggu pertama pintu mas Ramadan niki berupa diturunkannya kitab suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, terus diturunkan lagi ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti iku menika pertama kali Gua Hira pas ketika Kanjeng Nabi ini menyendiri Gua Hira niku. Beliau ini menyendiri dari pergaulan masyarakat umum. Cara awake dhewe niki berupa beliau ini hijrah menyepi menyendiri wis ngatur saka masyarakat umum. Lah untuk lebih jelasnya malah kita ungkap kembali peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali ini berada nopo. Keyakinannya awalnya dhewe iki ben tambah kuat menawa gitu, bahwa Al-Quran itu kitab suci yang menjadi nama petunjuk kangge manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta sebagai pembeda antara yang hak kalian yang batil. Nah, terus ketika Allah niki dawuh dengan kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat yang artinya yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang ada yang batil. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu di Gua Hira pada waktu beliau ini berumur 40 tahun lebih 6 bulan dan 8 hari atau 13 tahun sebelum beliau ini melakukan hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Lah terjadi pada tanggal 17 Ramadan itu nopo kados niku bersesuaian dengan tanggal 6 Agustus tahun 10 Masehi. Lah peristiwa yang baru pertama kali beliau alami ini sangat menggoncangkan hati beliau sehingga apa? Ketika beliau ini pulang dan sampai di rumah, beliau terpaksa meminta kepada istrinya yang bernama Sinatullah Sayyidah Khadijah agar apa? Menyelimuti beliau. Adapun Al-Quran dawuh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu turun Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 ngantos ayat 5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
Nabi ini bingung, Iqra itu nopo? Kanjeng Nabi terkenal buta kali umi, gak iso maca, ya ora iso tulis. Apa dia iso jawab? Iqra ya Muhammad. Akhirnya mana Nabi Qori yang malaikat Jibril sampai diulang lagi. Malaikat Jibril bilang Iqra ya Muhammad baby Qoriku. Jawabannya Kanjeng Nabi, mana Nabi Qori? Aku gak ngerti, apa sih tak waca. Akhirnya turunlah surat Al-Alaq iki wae sampai 6. Dan dengan turunnya ayat ini berupa, maka secara resmi beliau ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul untuk apa? Seluruh umat manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Akan tetapi peristiwa yang baru pertama kali dialami oleh beliau ini sangat mengguncangkan jiwa itu, membuat hati Rasulullah ini tidak tenang. Karena peristiwa itu baru dialami beliau pertama kali. Oleh sebab itu Sayyidah Khadijah ini memberitahukan hal itu kepada pamannya, ingkang asmane sinten? Inggih menika Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal niki pamanipun Sayyidah Khadijah, beliau ini ahli kitab Injil. Jadi beliau ini benar-benar memahami masalah kitab Injil. Akhirnya Sayyidah Khadijah itu langsung buru-buru oleh pamanipun. Maka Waraqah bin Naufal ini pun mengabarkan kepada Sayyidah Khadijah bahwa apa yang sudah dialami oleh suaminya itu merupakan alamat kenabian di mana beliau ini secara resmi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Akan tetapi sungguh berat tugas beliau, kata pamanipun Sayyidah Khadijah. Karena di dalam menyampaikan risalahnya itu banyak mendapatkan tantangan atau rintangan dari kaum ibu. Dan jenis kalau zaman itu para nabi sadari Kanjeng Nabi Muhammad ketika menyampaikan sebuah risalah, mulai dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ini pasti banyak rintangannya. Itu yang pertama nopo, bukan dari kalangan luar. Yang menentang itu pertama orang paling terdekatnya beliau, sing cara Kanjeng Nabi termasuk pamannya beliau sendiri. Abu Lahab tercinta maliniku, sing gak sing pertama asalnya senang demen kali Kanjeng Nabi ketika beliau baru lahir. Saking gantengnya, pancaran wajahnya itu tidak seperti manusia biasa. Akan tetapi ketika menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala, mulai dari itulah pamannya Kanjeng Nabi ini gak seneng. Karena apa? Sing asalnya agamane biyen iki masuk ning nenek moyangnya dahulu niki wis diganti kan masuk Islam. Mulai dari itulah akhirnya semua pamannya itu menolak ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ini semuanya ingin membunuh Kanjeng Nabi. Hingga pada akhirnya ini berupa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina wa ta'udunna fi millatina. Alhamdulillah, orang ngantuk berarti yang sinyal ya dulu. Yang artinya orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka ini berupa, kami sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami. Maksudnya apa? Muhammad me awakmu iki kok gak gelem melu misalnya nyetok apa sing mau sampaikan risalahnya, lebih baik awakmu iki kembali lagi mengikuti ajaran nenek kami atau agama kami. Nek orang ini binasa. Sampai Kanjeng Nabi ini bilang kepada pamane, wahai paman, seandainya tangan kami di enten lagi apa membawa matahari akhir, membawa bulan, wis demi Allah zat yang membuka tangan begini sampai mati pun akan saya lakukan demi agama Islam. Ini harus ibu apa ya? Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah mengutus niki setunggal terus padri Nabi berupa di antara penopang ada yang 313 orang yang diangkat menjadi rasul. Sebagian dari mereka ini ada yang dibekali dengan kitab-kitab suci. Contohnya penopang saat yang Kanjeng Nabi Muhammad itu seperti suhuf Ibrahim, terus kitab Zabur, ini kan di situ Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat niki Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, lajeng kitab Injil Kanjeng Nabi Isa
masih. Yang terakhir menika kitab nopo? Menika kitab suci Al-Qur'an kaki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab suci yang menjadi penutup dari semua kitab-kitab suci yang telah diturunkan saat dirimpun atas nama rupa. Kitab suci Al-Qur'an ini menjadi penutup sing asale riyen iki kurang sempurna ditutup kali Kanjeng Nabi berupa kitab suci Al-Qur'an. Lah itu sebabnya mana apa? Di dalam Al-Qur'an dituturkan semua rasul dunia sing terdahulu berupa dalam kitab-kitab suci yang harus diimani dan diyakini kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami ini hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim rahimahullah. Sehubungan dengan itu, maka kita sebagai umat Islam ini sebagai umat Islam berupa yang telah dibekali dengan kitab suci Al-Qur'an sebagai apa? Pedoman hidup dan yang kita peringati setiap tahun. Ini kos atas kita di Ramadan kan ya setiap tahun gitu. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal. Nah kesehatan ini termasuk turunnya kitab suci Al-Qur'an nanti pas ketika tanggal 17 Ramadan, karena dengan Al-Qur'an itulah kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi kehidupan menuju ke jalan yang lurus dan benar. Ataupun jalan lurus yang benar itu disebut jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghantarkan manusia ini mencapai kebahagiaan sing bener, sing hakiki di dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Baqarah ayat 185 yang telah disebutkan di atas. Juga di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ini dawuh, kenapa sampai dikongkon belajar kitab suci Al-Qur'an? Dawuhipun Kanjeng Nabi nggih menika iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an lil ashabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi maca kitab suci Al-Qur'an kangge ibu-ibu, kangge bapak-bapak, kangge bocah-bocah remaja dikongkon maca kitab suci Al-Qur'an. Karena nopo wacanan kitab suci Al-Qur'an ojo sampai digawe pajangan ning gone omah iman-iman. Karena fa innahu ya'ti yaumil qiyamah ning gone dina kiamat berupa Al-Qur'an sing diwaca awake dhewe iki baik pagi, baik siang pas jenengan longgar pokoke sak longgare panjenengan, ketika sore anak-anak pas ketika wayah anak TPA utawa pas ketika malam batu maghrib niku wayah bocah-bocah mandi utawa nek ra sempat malih pas ketika nglampahi salat dalu wayah tahajud tahajud bar salat hajat niku mangke sekedap maca Al-Qur'an supaya napa niki kangge nerang kangge awake dhewe kraton napa kitab suci Al-Qur'an niki dados obat wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Nek boten ngoten wa idza maridtu fa huwa yashfi Qur'an iki dados obat kangge wong sing
sakit. Terus mulai dari kata selatan, nopo sampai awal diri ini dikongkong maca kitab suci Al-Quran yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran sing diwaca awal diri ini berupa binjang niki teko mendatangi goleki sapa sing digoleki biyen ketika ning alam donya wong ki mau saged Quran iki ternyata goleki wong di mana binjang iki ra enek pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah setunggalipun menika kitab suci Al-Quran iki nyuwun dumateng Allah untuk memberikan syafaat kangge sapa? Ya kanggo wong sing saged maca kitab suci Al-Quran. Li ashabih maksudipun itu wong-wong sing ngamalkan atau menjaga kitab suci Al-Quran sewaktu ning alam donya sok niku digoleki kali Al-Quran. Lah dawuhipun para kiai ing rumiyin pramuka Al-Quran le nek awakmu gelem ngrapot kitab suci Al-Quran insyaallah awakmu bakal di rumah kali Al-Quran. Karena Al-Quran itu ora sembarang bacaan. Setiap bacaan per huruf-hurufnya Al-Quran itu dilipat gandakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya diparingi ganjaran kalian Allah Subhanahu wa taala. Lek maca Quran ya ora untuk pahala tapi untuk ilmu pengetahuan. Lah nek maca Al-Quran ya untuk nuruni, ya untuk pengetahuan, ya untuk pahala. Dewe Kanjeng Nabi nomor kali aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innal baital ladzi la yaqra'u fihi al-Quran yuqilu fi khairuhu wa yasuru sarruhu wa la yadhiqu ala ahli. Yang artinya apa? Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Maksudipun awake dhewe nek iso Bu, omahku aja sampe ora dimaca Al-Quran. Karena kenapa? Omah sing gak pernah diwaca kitab suci Al-Quran yang jerone panjenengan ibu mak itu padha kaya cara apa ya kayak bulan lho petang. Sedikit sekali kebaikannya dan banyak keburukannya serta disempitkan keluarganya. Niku sing cara omah sing babar belas ora pernah diwaca kitab suci Al-Quran. Lah itu penting nek omah iki mau kok kerep diwaca kitab suci Al-Quran, omah iki rasane padan. Ketok-ketok ning saka bumi iki mau kaya ora ketok, padan apa ora ketok. Tapi nek didelok saka langit niku iso cemplorot kaya bintang ngono lho. Awake dhewe nyawa ning langit kan ya enek bintang sing ketok cilik dan sing gedhe to. Diwes kaya ngono kuwi. Lah setelah kita menyadari betapa pentingnya Al-Quran bahkan di awake dhewe ini ibu maka sudah seharusnya mulai sekarang kita tingkatkan lagi pengajian-pengajian Al-Quran ning endi mawon. Kita ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita setiap hari. Wis pokoke ojo HP-an terus oleh HP-an tapi ya wis pokoke sadarnya saja. Itu tadi jadi saya ya ngono nek HP surah Isra mana nih sampai HP ora tahu. Yes pokoknya oleh bulan mana tetapi nopo pas pokoknya pentingnya kita suci Al-Quran ini harus kita ajarkan. Dambane orang tua nopo bukan sepindah niki kan diwongko sing bejo ning alam donya siji lek anak sing saleh-salehah. Wong di anak ganteng ayu manut kali jenengan saleh-salehah iki dambane setiap setiap wong tua niku pasti mendapatkan atas pengatur. Niku lek awake dhewe ning alam donya duwe anak saleh-salehah niku kok suwen bro. Alasan terus pun di siji ganteng ayu manutan saleh-salehah wis dilungguh awak tua. Ibarat kata awake dhewe nek sewaktu-waktu meninggalkan dunia itu wis ora kebingungan. Karena apa? Jenengan punya investasi anak ingkang saleh atau salehah. Lah untuk masalah kata seperti niku wau rupa bareng dengan Al-Quran niku wau ketika awake dhewe gelem ngajarkan kitab suci Al-Quran, fa insyaallah awake dhewe iki termasuk wong sing bejo termasuk kata niku. Oleh sebab itu apa? Dikenalkan awake dhewe harus mengenalkan sebagai orang tua. Penting kan sama itu ya Bu. Khusus sama nggih. Pak Daman Budi nggih. Pasti jalan toh. Wis kudune menang budi cekel digindoli Al-Quran niku wae.
cara membaca Al-Quran, bawa kitab suci Al-Quran ini harus kita kenalkan dan kita warai caranya dulu Bu, ya toh. Nah karena dengan jalan itu akhirnya mereka ini terbiasa menghormati dan memuliakan kitab suci Al-Quran. Sejarah kalian dahulu berkajian Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian di menika man ta'allama al-Qur'an, wong sing gelem belajar kitab suci Al-Quran, baik niku wong ning gone pesantren, ning gone madrasah, ning gone pengajian kados ngeten iki, ning masjid-masjid. Setelah wis paham, iki ora mampu ditinggal boten. Tapi wis paham, iki gelem ngamalno. Niku lho sing sae. Sebaik-baik dari kalian niku wong sing gelem belajar kitab suci Al-Quran dan kemudian mau mengajarkannya. Bapak Ibu rahimahumullah, mungkin hanya niki seperti kurang lebihnya punya para perusahaan kami produksi menafsir dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya lawan kocok ya itu